Mau coba pakai filter. Gengs. Ini udah belum ya? Oke. Gengs. Iya. eh Sekarang kita namanya When They Meet Me. Kenapa? Karena gue sebenarnya pengen cerita ini loh, gue waktu ketemu dia pertama kali tuh seperti ini, terus gue ketemu sama dia pertama kali seperti itu gitu. Nah, malam ini mau cerita tentang mau sharing tentang kesehatan mental sama Mbak Estri. Mbak Estri ini salah satu fasilitator dari Cerita Aja Konseling. Sebentar ya Mbak Estri ya. Ya, ya, ya. Hai Kathleen. Ih, grogi di tonton sama temen di US. Cil kayak banget gue. Sebentar, sebentar Mbak Estri. Kok nggak bisa? Hai, Halo Mbak Estri. selamat malam. Malam. Mau Malam. info dulu. Kenapa sekarang kenapa Ejilnya aku jam 7? Karena Mbak Estri ada di Makassar ya Mbak ya. Iya, benar, 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 benar. Makasih ya Kak Ai, karena udah mau ngikutin jamnya aku. Soalnya gini, kalau misalnya jam jam 8 di jamnya Kak Ai, itu berarti jam Mm-mm. 9 di aku kan. Iya betul Which is, betul. which is jam 9 itu udah ada komitmen kegiatan lain. Alias saatnya untuk menyusui anak. Ya, daripada kita Iya. berantem sama si kecil, jadi ya udah kita majuin dikit lah ya jamnya ya. Tapi kan ini Iya, masih nggak masih apa-apa. oke ya, masih udah jam rehat Oke. di tempatnya Kai ya. Thank you ya Iya, Kai. nggak apa-apa kali Mbak. Aku yang aduh betul nih ngomong-ngobrol sama Mbak Estri. Heeh, benar, benar, benar. Jadi teman-teman Mbak Estri ini salah satu fasilitator dari Cerita Aja Konseling. Di mana Cerita Aja Konseling Hmm, ini aku sempat konsultasi ya Mbak setahun lalu. Aku inget banget tuh ya bulan benar, benar, ya benar, 2021 benar. di bulan puasa. 2021 di bulan Angkatan puasa. pertama lagi Kai itu. Angkatan Angkatan pertama dan selalu setia sampai sekarang. Thank you loh Kai. angkatan pertama, terus udah gitu sebenarnya awalnya tuh aku juga nggak tahu aku apa yang harus aku konselingin, atau apa aku yang harus ceritain gitu ke sama Hmm, Cerita Aja Konseling. Terus ngelihat teman-teman yang betul, betul. ikutan itu tuh yang, ya ampun masalahku tuh cetek banget sebenarnya. Mereka tuh lebih hebat, maksudnya lebih lebih apa ya? Mereka tuh punya masalah yang lebih berat dari aku, terus tapi mereka tuh Heeh. tetap sharing, terus udah gitu nyari nyari tahu ilmunya supaya mereka juga bisa apa tetap calm down ya Mbak Estri ya. Betul, betul, betul. Benar, Iya, benar, benar. hebat banget ini deh memang. Berarti kita mulai langsung aja kali ya. Aku mau Boleh, mau boleh, boleh. tanya Jadi mau. jadi malam ini Kak Aik mau soalnya sebelumnya tuh aku kaget sih waktu Kak Aik apa nanyain kan ngechat aku di WA, Basri mau nggak nih nanti main-main ke IG Live aku. Wah, mau bahas apa nih kita Kak Aik? Ternyata ditodong untuk bahas seputaran kesehatan mental. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Kita saling belajar bersama ya. Iya, Jadi kita mau aku bahas apa nih? aku kan nggak begitu paham tuh sebenarnya kesehatan mental karena banyak banget sih memang sebenarnya banyak banget tuh yang ngomongin kesehatan mental gitu juga. Tapi tuh aku orangnya tuh yang ada skip ah pusing ah gitu. Jadi sekarang aku mau nodong Mbak Estri sebenarnya Mbak Estri. Sebenarnya aku mau nanya tentang Mbak Estri dulu deh. Kenapa sih Oke, oke. tertarik dengan human life gitu? Dan emang seunik apa sih sebenarnya manusia itu tuh Mbak? Oke, kalau ditanya kenapa aku tertarik sama human life, saya pun sebenarnya awalnya tuh nggak kepikiran untuk terjun ke dunia ini gitu ya. Maksudnya ke dunia yang sekarang aku gelutin gitu kan. Sebenarnya waktu sekolah itu tuh kalau ditanya pengen jadi apa nanti, udah deh pengen jadi cita-cita sejuta umat manusia di kedokteran gitu kan. Pengen jadi dokter gitu. Terus udah nih lulus SMA akhirnya mencoba segala macam ujian untuk masuk perguruan tinggi.
dan selalu yang aku tuju itu adalah fakultas kedokteran. Tapi nggak tahu, Oh. mungkin karena otak aku nggak sampai ke situ atau memang nggak di situ jalannya tuh, nggak ada satupun yang bisa tembus gitu kan. Nah, Hmm. tapi tanpa aku sadari ternyata inilah yang menjadi bagian dari diri kita. Kadang ada hal-hal disebutnya itu blind area ya, blind area yang kadang kita tidak tahu tapi orang lain tahu gitu kan. Misalnya uh, talenta bakat kita gitu kan, sampai teman-teman aku ngasih tahu, kamu tuh lebih cocok di bidang psikologi tahu gitu kan, karena kamu tuh lebih, kalau ada masalah tuh kita pasti curhatnya ke lu gitu, kalau ada masalah tuh kamu yang suka mendamaikan, kalau kita lagi pusing stres apa tuh curhatnya ke kamu dan enak aja gitu diajak ngobrol gitu. Terus aku bilang, emang iya ya gitu kan. Jadi ini yang jadi blind area di diri aku yang aku nggak terlalu paham itu, tapi orang lihat itu gitu. Nah saat itu aku jadi, ya udah deh aku coba ya. Dan beberapa akhirnya setiap aku tes untuk Hmm. ambil bidang psikologi itu semuanya pada tembus gitu, pada lolos gitu kan. Jadi aku pikir ya mungkin memang jalan Tuhan di sini gitu ya, di bidang ini. Nah sudahlah, akhirnya masuklah aku di Universitas Kristen Maranatha di Bandung, which is di sana aku semua dari S1 sampai profesi dan S2-nya juga di Maranatha. Udah sambil menjalani perkuliahan itu aku jadi tahu, sebenarnya aku nggak tahu banget apa sih yang dipelajari nanti di psikologi gitu kan. Cuman karena dijalanin dan ternyata sangat sangat aku nikmati banget pelajaran-pelajarannya, perkuliahannya. Di situ pun juga kita sambil berobat jalan. Sambil berobat jalan karena istilahnya sambil, wah itu kayaknya saya banget nih, wah ini kayaknya begini nih. Itu semakin menarik gitu. Jadinya ya apa ya, benar kalau memang itu bakat alam kita, talenta kita, kita akan sangat menikmati di dalamnya gitu. Nah jadi kalau dibilang kenapa akhirnya bisa terjerumus di bidang ini, ya karena awalnya seperti itu. Makin kesini aku semakin senang, selesai S1 kok kayaknya masih kurang, pengen menggali lagi, karena jadi keingintahuannya itu jadi semakin besar gitu kan Kak. Jadinya malah pengen ditekunin gitu, pengen ditekunin. Dan melihat, apalagi ada satu hal yang aku membuat aku akhirnya merasa kenapa manusia ini begitu unik gitu kan. Ternyata memang apa yang terjadi sama diri kita sekarang, atau kita yang sekarang ini betul-betul terbentuk di masa kecil kita, karena ada istilah lifespan. Lifespan itu perjalanan kehidupan kita di masa kita masih baru lahir, bahkan masih di dalam kandungan, terus baru lahir, masih anak-anak, lalu masa remaja. Itu tuh benar-benar saling berkaitan satu sama lain. Jadi nanti bisa deh teman-teman dicek apakah kehidupan kita saat ini betul-betul um, merupakan produk dari masa kecil kita gitu kan, karena kadang kita nggak sadari gitu kan, seperti itu sih Kak. Itu jadi benar-benar berkaitan sebenarnya dari kita kecil, udah dipupuk Mm-mm, dulu mungkin itu mm-mm. yang namanya, dipupuk dulu baru menuai hasilnya Iya, gitu ya Mbak ya, ternyata. benar Aduh, benar benar. Jadi makin banget. makin menarik, makin sangat tertarik sekali. Wah ini manusia benar-benar ciptaan Tuhan yang luar biasa ya, yang masing-masing tuh benar-benar punya keunikan gitu. Kita nggak bisa, wah ini akan sama nih dengan yang ini, enggak. Satu kejadian belum tentu dipersepsikan sama dengan dua orang gitu. Gitu. Jadi masuk sangat ke unik. masuk ke kesehatan jiwa ya Mbak ya, sebenarnya apa sih mental health ini gitu kan, banyak yang nanya, banyak yang so tau ngasih tahu kayak aku gitu. Banyak yang sebenarnya nyepelein, dan yang lain itu sebenarnya apa sih Mbak? Hmm. Kesehatan jiwa tuh apa sih Mbak? Nah, kalau kalau Kai sendiri, menurut Kai nih, kalau pertama kali dengar kata kesehatan jiwa aja, itu langsung pikirannya langsung asosiasinya kemana gitu? Ke diriku gitu, maksudnya ke diri ini gitu, ke seluruh, ke aku gitu ya, lebih ke Oke, aku oke. gitu. Kedua tuh aku mikir, aku apakah sehat gak ya jiwa gue gitu kan ya, jiwa sehat gak ya gitu, kadang-kadang suka Heeh, ngomong sendiri gitu kan, heeh, kadang-kadang kalau ada kucing heeh, lewat suka maki, wah kucing gitu kan, heeh, heeh. kayak gitu Tapi kan, tapi ini kadang-kadang Kai, suka absurd. aku juga dulu gitu. Saya juga dulu waktu masih awal-awal banget nih ya, kalau ditanya apa sih kesehatan jiwa, dulu kan kesehatan mental belum terlalu se-booming sekarang ya. Kalau dulu tanya Betul. apa tuh kesehatan jiwa gitu, itu pasti langsung asosiasinya ke orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau mereka yang dirawat di rumah sakit jiwa gitu kan. Mm-mm. Tapi makin kesini ternyata kesehatan mental itu nggak sederhana itu gitu. Kesehatan mental itu sangat luas cakupannya seperti itu. Dan kalau mau kita
akhirnya menyadari ya, apalagi pas pandemi itu saya sangat Hmm. sangat ingat sekali itu awal-awal pandemi itu orang-orang mulai aware sama yang namanya kesehatan mental. Ya, karena Iya. pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik kita, tapi banyak sekali yang berdampak pada kesehatan mental. Nah, makin kesini orang semakin sadar, dan ini yang harus kita pahami bahwa ketika kita sadar akan adanya kesehatan fisik, berarti kesehatan mental pun sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena percuma kalau fisik kita sehat tapi mental kita nggak sehat, kan pada akhirnya terganggu juga, ya kan? Hmm. Begitupun juga mental kita, kalau misalnya oke, kita rasa mental kita sehat nih, tapi fisik kita juga terus terus terganggu, itu pasti akan saling saling mempengaruhi satu sama lain. So ketika kita berusaha untuk menjaga kesehatan fisik kita, itu porsinya sama kok dengan ketika kita menjaga kesehatan mental kita. Seperti itu. Kalau misalnya kesehatan fisik kita bisa lebih lebih tahu nih, misalnya oh supaya saya nggak terlalu apa ya, makan saya dijaga mungkin gitu kan, istirahat saya dijaga, olahraga saya dijaga, itu pun juga sebenarnya berfungsi untuk kesehatan mental kita gitu. Jadi nggak hanya berpengaruh pada fisik tapi pada mental kita juga, kayak gitu kayak. Jadi kesehatan mental itu sangat eh, luas cakupannya. Kalau misalnya Kak Ai nanti googling nih kesehatan mental, definisi kesehatan mental gitu ya, itu banyak banget definisinya, entah dari WHO, entah dari Betul. Kementerian Kesehatan, entah dari berbagai macam tokoh-tokoh di teori-teori seperti itu, banyak banget. Tapi kalau misalnya kita mau baca itu kan sangat sangat rumit ya untuk kita pahami ya. Jadinya kalau misalnya saya sederhanakan, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental itu berkaitan dengan kesejahteraan psikologis kita. Ini bisa dicek ya teman-teman, sambil teman-teman kayak juga batin kita tuh tentram, tenang gitu kan. Terus kita bisa produktif. Itu salah satu bukti kalau kita sehat mental loh, kalau kita produktif setiap harinya. Ya. Dan sehat mental bukan berarti kita lepas dari stres, enggak juga sih. Dalam dalam kehidupan sehari-hari kan pasti kita banyak banget tuh stresor-stresor ya. Habis gajian lalu bayar kartu kredit. Habis lagi gajinya pusing lagi gitu kan. Stres lagi. Kerjaan numpuk di kantor atau perkuliahan, itu semua stresor. Tapi the point is bagaimana kita deal with it gitu ya. Gimana kita bisa solving problem itu. Nah, itu kuncinya. Kalau misalnya kita nggak dalam kondisi sehat mental, kita nggak akan bisa menyelesaikan segala stresor-stresor itu. Kita nggak akan mungkin bisa apa ya, membuat choice, untuk membuat pilihan juga itu butuh butuh mental yang sehat loh Kai. Ya nggak Iya, sih? betul. Kalau misalnya Betul. kita nggak sehat mental, bisa aja kita nggak membuat pilihan sama sekali, atau mengambil pilihan yang keliru karena nggak melalui proses kognitif yang sehat kan, kayak gitu. Iya. Kehidupan sosial juga termasuk dalam kesehatan mental. Kebayang nggak kalau Oh, misalnya kita sendiri-sendiri aja gitu kan, nggak ada teman sama sekali. Wah, gimana ini? Rasanya tuh iya. kayak eh, apa ya? Tetap Tampak yang gitu ya. namanya kesehatan mental itu salah satu em, tanda kalau kita berada dalam keadaan sehat mental itu adalah kita juga mampu bersosialisasi. Seperti Iya itu. sih, Jadi tadi batin kita, sebenarnya iya, hmm, bersosialisasi juga sebenarnya juga bisa menjaga kestabilitasan mental juga kali ya, Mbak ya. benar, 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 betul. Menarik, menarik, menarik banget. Tapi sebenarnya kondisi tentang kesehatan kesehatan jiwa sekarang ini gimana sih Mbak paparannya, dengan paparan media yang terbuka kan banyak tuh sekarang, udah ditambah sama Instagram, ditambah Ya. dengan TikTokan gitu segala ya. Kadang ya. Betul, 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 Kadang tuh betul. aduh aku tuh ini banget deh apa namanya, bukan jahat, bukan kayak gimana. Kadang tuh kalau misalnya ngelihat video yang nggak nyambung gitu ya, kadang tuh kayak Uh-uh. ya elah dia stres banget sih. Itu kadang tuh, tapi bisa juga kan aku yang stres ya Mbak ya, tidak menerima Benar, gitu kan, benar. gitu Betul, kan, tidak betul, menerima eh, betul. sesuatu yang nggak lazim, maksudnya yang nggak aku terima, yang jarang aku lihat gitu ya nggak sih ya, jadi Betul, menurut betul. Mbak juga. Kalau menurut aku sih gini, sosial media itu kan ketika mereka diciptakan oleh para foundernya ataupun pencipta-penciptanya, mereka kan tidak ada apa ya, seperti tidak ada batasan bahwa
Instagram boleh memposting foto-foto atau Mbak Estri, tunggu hanya dulu Mbak boleh, Estri. Sabar. oke, Tahan dulu. Nah, lanjut Mbak. Gimana? Tadi oke, agak bisa slow nih. motion. Jaringannya ikut ini ya. Bisa ya, Iya. aman ya? Aman. Aman, aman. Oke, jadi aku lanjut ya. Medsos itu ada ketika mereka sudah muncul nih, entah dari awalnya tuh apa sih kalau nggak salah Friendster ya, dari Friendster, awal banget deh Friendster, terus makin kesini Facebook, terus Pet, ada juga ya dulu Pet, walaupun sekarang mungkin ya. udah nggak ada lagi, Twitter, terus apalagi sekarang Instagram, dan aku pun juga mengikuti rentetan media-media sosial itu gitu. Cuman gini, waktu mereka muncul kan nggak ada batasan ya, dari si pet, dari Facebook atau apapun, nggak ada batasan bahwa oh cuman boleh memposting jenis makanan, atau hanya boleh memposting jualan, atau hanya boleh memposting hal-hal tertentu, enggak, tapi semua bebas diposting gitu kan. Walaupun pada akhirnya sekarang kayaknya Facebook udah mulai ini deh, udah mulai nggak sebebas dulu kali ya, apa konten-konten yang bisa di posting gitu, mungkin sudah mulai uh, memilah-milah, memfilter gitu postingan-postingan. Jadi orang semua menggunakan sesuai dengan keinginannya dia, karena sebenarnya media sosial ini kalau misalnya kita pakai dengan baik juga akan bermanfaat dengan baik sebenarnya, tapi kalau kita gunakan salah juga ya pasti hasilnya juga nggak akan baik. Cuman masalahnya seperti ini, media sosial ini seperti apa ya, wadah bagi siapapun, khususnya bagi orang-orang yang mungkin tidak terbiasa mengekspresikan dirinya ketika bersama dengan teman-teman gitu kan. Akhirnya menemukan wadah di mana wah di situ diekspresikan tuh semuanya ya. Karena mungkin menurut dia ya ini media sosial saya, yang mau lihat silakan, yang tidak mau Yang lihat yang nggak usah dilihat gitu kan. Ah, cuman masalahnya terkadang ada orang yang tidak ingin lihat sebenarnya, tapi karena kepo ya, istilahnya mungkin orang zaman sekarang kepo, pengen lihat aja dengan karakter, dengan kepribadian yang mudah tersugesti atau mudah terpengaruhi atau mudah tersindir kan. Kita tahu kepribadian kita begitu banyak ya, begitu berbeda-beda gitu. Ada yang post makanan yang enak-enak atau jalan-jalan gitu, terus dia lihat merasa apa sih, lebay banget sih dia ngepost kayak gitu, sombong banget sih, macem-macem. Padahal yang ngepost itu sebenarnya pamer ya banget sih, pamer udah, banget. iya, padahal yang ngepost itu ya bentuk reward dia ke dirinya dia gitu kan. Entah itu bentuk mungkin kenang-kenangan dia ketika dia liburan kemana gitu, hanya diposting, istilahnya simpan memori-memorinya itu kan supaya tidak terhapus itu, jadi dia simpan di situ. Tapi ada orang-orang tertentu yang melihat postingan-postingan itu sebagai trigger ya, pemicu untuk dia merasa aku nggak boleh nih, aku harus bisa lebih dari dia gitu kan. Kan ada karakter-karakter yang sangat apa ya, mudah tersugesti untuk jadi apa ya, kompetitif gitu ya, maksudnya dia kayak tersaingi gitu, nggak boleh, aku harus lebih baik nih dari dia. Nah kalau ada yang kondisi-kondisi seperti itu yang jadinya malah nggak sehat jadinya, karena dia pasti akan berusaha untuk gimana caranya supaya aku bisa mengalahi dia. Nah ya kan, gimana caranya supaya aku bisa jauh lebih baik dari dia. Kalaupun motivasinya itu bagus ya it's okay ya, tapi kalau misalnya jatuhnya jadi kayak sangat memaksakan diri, malahan tidak sesuai dengan capabilities dia, apalagi kalau istilahnya budgetnya pun pas-pasan tapi ingin memaksakan, dan dia melakukan berbagai cara hanya untuk memuaskan dorongan-dorongannya dia, nah itu yang akan berbahaya jadinya media sosial ini jadi nggak sehat untuk dia. Jadi balik ke diri kita masing-masing sih ya, karena ada juga yang menggunakan media sosial itu sebagai wadah untuk mencari perhatian, karena mungkin komunikasinya kurang sehat di lingkungan sekitarnya gitu kan, komunikasinya kurang terjalin dengan orang-orang di dekatnya, sehingga dia melampiaskannya itu dengan menyampaikannya di media sosial, berharap orang baca dan dia ditanya, lu kenapa nih, kenapa gitu. Jadi kayak menarik perhatian lewat media sosial itu. Seperti itu sih Kak Ai. Iya kan? Kalau Kak Ai sendiri gimana nih Iya, menggunakan ini medsosnya, seperti apa?
Kalau media sosial itu aku sebenarnya nggak mempermasalahin medsos ya. Maksudnya apapun orang yang lakukan di medsos terserah gitu kan ya. Tapi yang paling aku nggak suka tuh kalau misalnya emang udah marah-marah Mbak di medsos. Iya, Oke, itu haknya dia gitu ya. Itu iya. terserah dia gitu Mm-mm. kan. Tapi kalau sampai apa ya? Pernah sih aku pernah kejadian banget nih ya. Aku emang lagi ada masalah sama temenku. Nah Mm-mm. temenku apa namanya, ini nempahinnya tuh di media sosial gitu kan ya. Biasanya sih aku biasanya tuh beberapa kali tuh aku hajar langsung. Maksudnya ini gue ya, gitu. Tapi kalau Ngerasa misalnya udah ya. gitu, ngerasa banget karena abis berantem langsung 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 buat status. ya Mbak ya gitu kan ya. Terus udah gitu Hmm. tapi apa namanya? Tapi kalau sekarang tuh yang udah eh dia ngomel-ngomel sama aku misalnya. Udah yang bodo amat mah gue pikirin, udahlah langsung di mute aja Mm-mm. Betul, betul. daripada daripadanya aku ketularan ya kan. Benar, benar. Betul, betul. Ini Betul, betul. enggak deh. Benar, benar, benar. Itu tadi seperti yang tadi saya bilang, itu bisa nge-triggering banget. Itu bisa jadi Mm-mm. pemicu banget. Kadang kondisi kita yang fine-fine aja, awalnya baik-baik aja, tapi karena melihat postingan-postingan orang gitu kan yang ya mereka mungkin mempostingnya nggak ada tujuan apapun, nggak ada maksud apapun, hanya memposting begitu aja, Mau tapi kan ngebawel aja ya Mbak. ya, tapi kan eh, yang menerima pesan itu kan berbeda gitu kan, persepsinya berbeda lagi, penilaian terhadap message-nya itu berbeda lagi gitu. Itu dia sih yang Kan ya. kadang meskipun suka ada meme yang ngepost apa namanya nulis status buat siapa yang ke yang Kesindir kesindir siapa, siapa iya, gitu. betul, Kayak itu dia gitu kan ya lo kalau misal betul, buat apa sih buat ngapain sih bikin tambah dosa ya marah-marah nggak jelas betul, jadi betul, betul. jadi kalau di aku tuh kayak jadi kita yang bersuzon gitu kan ya ini kayak marah sama Mm, gue padahal ternyata bukan nama aku gitu kan. benar, benar, Ah, ajaib sih Kak. betul, Ajaib betul. sih Mbak emang media sosial tuh Karena itu semua, nggak karena itu semua di luar kontrol kita kan, Kak. Ada hal-hal yang di iya luar benar benar. kontrol kita yang kita nggak bisa kontrol, dan mending kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya kita terlalu fokus ke hal-hal di luar kontrol kita, jadinya ya itu kita jadi ke bawah-bawah. Jadinya malah kita yang tadinya sebenarnya dia mungkin nulis status apa sebenarnya untuk siapa gitu kan, tapi kita kesindir gitu. Jadinya kan malah kita yang uring-uringan sendiri, padahal dia mah nulisnya mungkin cuman iseng-iseng aja atau gimana gitu kan. Mm-mm. Jadi ada Apalagi kalau saatnya nulis status buat itu nyindir pasangan. langsung ke trigger ya. Betul, betul, betul. Hello, itu di sebelah lo kan ada pasangan langsung aja colek ya, gitu kan. Caper banget. Kalian suka gitu Betul. caper banget. Tapi juga gini juga loh Kai, kadang juga kita ke triggering karena mungkin kita juga pernah mengalami situasi itu, gitu Iya, kan? gitu. Gitu. Yes, mungkin kita pernah melewati masalah itu, mungkin kita pernah punya trauma tersendiri terhadap kejadian seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, kita kayak dibawa untuk mengingat lagi. Jadinya kayak, duh kesel banget sih, ngapain sih lu tulis itu? Gua kan jadinya keinget lagi sama masa yang dulu gitu, sama masa yang lalu. Padahal saya sudah struggling banget nih untuk lepas dari rasa trauma itu, tapi karena kamu bikin status-status kayak gitu lagi, saya diingatkan kembali. Itu tuh jadi kayak, wah pergulatan batin lagi gitu kan, jadinya kepikiran lagi, stres lagi, pusing Iya. lagi. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dibilang kayak overthinking gitu nggak sih Mbak? Sebenarnya tuh Oke, masuk oke, kan? oke, gini. Kalau menurut Kai sendiri overthinking itu apa? Dari katanya aja dulu deh. Ya memikirkan yang sebenarnya nggak perlu dipikirin ya kak Betul, gitu. betul, betul. Betul. Kalau dari Ngapain kalimatnya kan sekarang agak-agak kan lebay gitu kalau ibarat kata. benar, benar, benar. Benar. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang tuh sedikit-sedikit, wah overthinking nih gue gitu kan. Banyak sekali penggunaan-penggunaan seperti itu. Tapi yang harus kita pahami adalah artinya dulu nih, apa sih overthinking itu? Kalau dari kalimatnya kan over berlebihan gitu kan, thinking memikirkan. Jadi memikirkan secara berlebihan. Tapi apakah benar hanya
hanya sesederhana itu gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya overthinking itu seni, kalau saya sih mengatakannya overthinking itu seni menciptakan masalah yang sebenarnya mungkin masalah Ya itu nggak nggak ada, ada. ya nggak sih? Ya nggak? Kadang kita eh, udah mikir duluan, aduh nanti kalau ini gimana, ini nanti kalau ini gimana, terus kalau ini gimana. Ya sebenarnya kan itu belum ada dan belum terjadi, cuman kita terlalu terlalu tingkat seninya terlalu tinggi, kita meng-create problems yang sebenarnya mungkin problems itu belum ada dan bahkan mungkin nggak ada gitu kan. Nah itu dia tuh arti dari overthinking itu, dulu kita pahami dulu bahwa itu ternyata seni loh. Sampai kita Seni menciptakan seni masalah yang menciptakan masalah yang sebenarnya belum ada dan mungkin nggak ada, tapi kita aja yang terlalu kreatif cipta-ciptain gitu kan. Nah salah satunya mungkin yang harus kita pahami, ciri-cirinya tuh kalau nggak apa ya, tidak berhenti mengkhawatirkan sesuatu ya, selalu mengkhawatirkan, aduh masa depan aku gimana ya, aduh nanti ini gimana ya, ini nanti gimana ya, padahal belum dijalanin ya, belum dijalanin tapi udah terlalu mengkhawatirkannya setiap saat ya, setiap saat harus kita bedakan mana yang betul-betul termasuk dalam kategori overthinking, mana yang ya hanya sehari-hari aja, yang normal, batas ada normal yang gitu. bilang visioner nggak sih kayak gitu kak? Sebenarnya sama nggak sih? Enggak, beda nggak sih kak? Wah, ini kalau visioner itu berarti udah ada bakat-bakat alami lainnya ya, kalau kayak gitu ya. Karena gini, kalau kalau Kan kayak overthinking mungkin gini, kayak menciptakan strategi kalau visioner gitu kan, misalnya dalam keadaan iya, begini, betul, kita harus gini begini begini begini. Tapi kalau misalnya overthinking betul. kayak nanti Iya, begini lagi. kalau visioner Ya, kan kayaknya tuh rasanya tuh asosiasinya tuh lebih positif ya, lebih positif ya, ya jadinya ya. Tapi kalau overthinking itu kita jadi kayak terhambat untuk do something karena kekhawatiran-kekhawatiran kita nih yang terus-menerus berkutat di dalam pikiran kita. Misalnya kita bahkan sampai nggak bisa tidur, karena terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang khawatir akan ya kak, bukan terjadi. berpikir gitu ya kak, khawatir aja Ya, nih, bukan betul. berpikir Kita menerus bukan. benar, yang dipikirin, yang di dalam pikiran kita itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran kita. Masa lalu yang dipikirin, aduh seandainya dulu aku nggak kayak begitu ya, seandainya dulu nggak begini, mungkin aku sekarang nggak akan begini, seandainya dulu tidak terjadi itu. Jadi terus menerus balik ke masa lalu dan terus menerus mengkhawatirkan masa depan. Masa Ya, depan, oke. itu dia. Ya, Overthinking itu seperti itu. Jadi kita terus menerus mengkhawatirkan masa depan, cemas dengan masa depan dan selalu eh, apa ya, kayak kayak menyalahkan lalu gitu ya, kali ya. ya masa lalu yang terus dipikirin, menyesali masa lalu. Padahal kan kalau masa lalu terkadang kita udah nggak bisa rubah lagi gitu kan. Yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita ke depannya. Seperti itu. Kemudian ya itu jadinya kita sulit tidur ya, sangat memikirkan hal sekecil-kecilnya, walaupun ada hal kecil misalnya tadi nggak sengaja senggolan dengan temen gitu kan, padahal nggak sengaja sebenarnya gitu kan, hanya jalan terus nyenggol dikit aja dan temannya pun nggak masalah sebenarnya, tapi dia dipikirin terus, aduh tadi aku senggol teman aku, kenapa, aduh nanti dia gimana ya, nanti dia marahin aku nggak ya, nanti dia musuhin nggak aku ya, terus tadi kenapa sih aku harus jalannya seperti itu, harusnya kan tadi aku 5 cm dari situ sebenarnya, harusnya nggak seperti kayak gitu, sesimpel itu tapi terlalu mendalam sekali dia memikirkannya. Yes. Dan akhirnya mengganggu ya, akhirnya ujung-ujungnya akan mengganggu dia untuk beraktivitas. Kayak kalau misalnya kayak tadi contohnya kayak tadi Mbak Estri bilang, kalau zaman sekarang, aduh, di jangan-jangan COVID lagi, ini nyenggol-nyenggol gue, ini virus lagi nih, gitu. Bisa juga kayak gitu kali ya kak ya. Itu karena kondisi kita saat ini ya, kondisi saat ini akhirnya sangat normal, wajar. Itu kondisi yang normal, kondisi yang wajar saat ini karena semua orang pada akhirnya harus memiliki, karena kita kan juga diminta untuk jaga jarak ya. Jadi ketika jarak kita jadi kayak tidak terjaga, kita jadi kayak tidak mengikuti SOP gitu kan. Kita jadi kayak tidak mengikuti prokes gitu kan. Jadi seperti kita kayak melanggar aturan. Jadi
Itu wajar sih ketika kita punya ketakutan-ketakutan itu, apalagi di awal-awal. Tapi kan makin kesini kita semakin sadar bahwa COVID itu menularnya nggak dengan senggolan seperti itu, ya kan? Atau dengan yang mungkin di pikiran-pikiran kita. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita info-info yang seperti itu yang harus kita tambahkan ke dalam diri kita bahwa oh gimana sih COVID ini menular dan gimana sih COVID ini bisa saya hindari gitu supaya jangan sampai hanya kayak nyenggol atau teleponan gitu terus langsung ngerasa wah nanti virusnya terbang lewat telepon saya nih atau gimana gitu kan kayak gitu. Jadinya kayak melebih-lebihkan sesuatu. Nah, untuk jadi sebenarnya kegiatan untuk overthinking nih, ya, kegiatan positif apa yang bisa bantu kita gitu Kak, Mm-mm. supaya mengurangi rasa overthinking itu? Yang pastinya sih gini, em, harus mencari kegiatan baru ya mau nggak mau karena tujuannya apa supaya pikiran kita nggak Hai tertuju Rizky, time out ke dulu hal. bentar ya. Azan, Isa. Oke, Sebentar ya Kak. oke. Gem, izin dulu, tapan kita tapan. Nah, Mbak Estri. Oke. Oke. Nah, lanjutin Mbak. Jadi kegiatan apa, positif apa yang bisa apa namanya dilakukan Dilakukan ya. supaya kita nggak overthinking gitu. Oke, gini, intinya sih ketika kita sudah merasa nih, tadi kan kita sudah bahas overthinking itu apa, simptom-simptomnya apa, ciri-cirinya apa, lalu kita sudah menyadari bahwa oh sepertinya saya tipe yang memiliki atau bisa dikatakan sebagai overthinker gitu kan. Yang paling pertama adalah harus mencari kegiatan baru. Tujuannya supaya pikiran kita ini tidak tertuju ke pikiran-pikiran yang terus-menerus berputar di dalam otak kita.
ya. Terserah kegiatannya apa aja boleh, entah itu teman-teman senangnya entah denger musik atau mungkin jalan-jalan atau berlibur atau apapun itu, cari memasak juga bisa, intinya cari kegiatan yang mengalihkan, ya, cari kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran kita, karena kalau kita nggak alihkan ya kita akan terus menerus di berkutat di pikiran-pikiran itu. Kemudian kalau misalnya kita juga bisa memikirkan solusi. Terkadang kalau overthinkingnya itu, kalau kita overthinking itu biasanya kita nggak fokus pada solusi. Kita biasanya cuma fokus pada, aduh ini nanti gimana ya kalau begini, ini nanti gimana ya, itu cuma seperti itu. Tapi kita nggak fokus sama solusinya, gitu kan? Iya. Misalnya kalau kita mau ujian, gitu ya. Misalnya contohnya ujian, wajar ya kalau misalnya kita jadi, aduh nanti kalau misalnya nilai aku nggak lolos, terus ininya sulit banget soalnya, ininya gimana, aduh gimana ya. Nah, mending supaya kita bisa dapat nilai yang baik, ya udah solusinya adalah belajar kan, Benar. belajar, berdiskusi dengan teman-teman, fokus sama solusinya. Jadi bukan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat kita semakin cemas, gitu kan. Kalau Kayak kita apa? udah semakin Kayak cemas, kalau kayak kita tuh semakin tugas gue cemas, banyak banget nih, tugas gue banyak banget. ngeluh Tapi aja gitu diomongin kan, terus tapi nggak tugasnya banyak dikerjain, tapi nggak dikerjain. numpuk yang ada kan, itu mah Oh, berarti iya. ya kamu nunda-nundain lagi. Seperti itu. Cari kegiatan baru, fokus pada solusi, gitu kan. Dan sebenarnya ada juga sih salah satu ciri orang yang biasanya jadi overthinking itu karena dia memiliki tingkat perfeksionisme yang cukup tinggi. Ya. Saya ingat dulu saya punya teman yang boleh dibilang cukup perfeksionis sampai akhirnya mengerjakan skripsi itu boleh dibilang saya lebih dulu maju, padahal saya pas-pasan aja gitu ya secara akademik gitu kan, tapi boleh dibilang saya lebih duluan maju dibandingkan dia yang sudah nilainya oke, bagus banget lah nilainya gitu, tapi karena dia begitu perfeksionis sehingga ketika dia mengerjakannya dia selalu merasa itu kurang, dia selalu merasa, oh ini nanti kalau saya maju pasti nilai saya masih jelek nih, ini nanti gimana nih kalau kalau dosennya enggak nerima, ini nanti gimana nih, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang akhirnya dia stuck, nggak maju-maju. Sampai akhirnya saya sampaikan, ya udah sih, maju aja dulu gitu kan. Gimana pun sempurnanya juga bakalan digodok sama dosen-dosen Iya, kok. Nggak cara-cara. mungkin. Iya, udah maju aja gitu. Sampai saya bilang gitu, udah maju aja. Kalau gimana caranya, kalau kamu gitu terus mah nggak akan maju-maju, ya nggak akan beres-beres, ya sama aja dong, ketinggal jadinya kan. Udah jadinya di situ dengan berat hati, itu pun dengan berat hati dia maju, dan sebenarnya sih nilainya sih sempurna sih sebenarnya, udah dapet A sebenarnya, tapi menurut dia karena dia terlalu perfeksionis yang akhirnya mempengaruhi dia, jadinya aduh ini nanti gimana ya seandainya judul saya jauh lebih baik ya dari ini, jadi seperti kayak tidak ada rasa puas, akhirnya dia nggak maju, nggak stuck di situ aja gitu. Jadi ada baiknya Jadi juga kita nggak terlalu, ya, Mbak. iya, Kalau misalnya betul, betul, betul. Jadi ada baiknya, eh kalau saya sih bilangnya ada baiknya nggak terlalu perfeksionis ya. Walaupun perfeksionis itu kalau kita jadi bisa dia tadi kendalikan, benar. Walaupun perfeksionis itu kalau kalau bisa terkendalikan, jadinya memang baik gitu kan. Tapi kalau misalnya ke diri kita nggak bisa kendalikan, yang ada malah kita nggak akan maju-maju. Yang ada malah kita iya, bakalan stuck di situ aja gitu. gitu aja. Yes. Ya, karena Kemudian banyak pertanyaan, banyak pertimbangan, banyak terlalu kalkulasi, banyak, yes, terlalu banyak hutan. pertimbangan. Padahal mah biasa aja gitu ya. Pas Iya, iya, pas betul, pas bilangnya ternyata oh gini doang tuh. Aku tuh masih kayak benar, kayak benar, 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 takut mencoba gitu ya. Tapi pas betul, tiba-tiba betul. ya kayak kita cuma gitu doang ternyata. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri ada karakter-karakter atau kepribadian-kepribadian yang seperti itu, dan mereka pun juga sangat kesulitan ya, sangat kesulitan untuk melawan melawan rasa seperti yang mereka miliki itu. Nah, fungsinya kita teman-teman di sekitar kita yang menjadikan diri kita ini support system, ngasih tahu, udah kayak saya nih yang tadinya yang standar-standar aja akademiknya gitu kan, jadinya kayak udah maju aja dulu, yang penting lu
ini deh itu udah bagus kok, udah maju jangan takut kayak itu fungsi fungsi kita gitu kan, teman-teman di sekitar, karena mereka juga membutuhkan itu. Lalu segera ambil tindakan ini kalau memang kita rasa kita udah sangat eh, berat dan merasa kayak kok saya terjebak di pikiran yang terus menerus datang mengganggu. Ini kan ini sifatnya udah mengganggu loh, ini sampai mengganggu karena kita sampai nggak bisa tidur gitu kan, terlalu khawatir sama masa depan gitu. Ada baiknya kita konsultasi atau ngobrol dengan sahabat-sahabat terdekat, dengan orang-orang yang kita rasa mampu, kompeten, memberikan kita masukan-masukan, inputan-inputan positif, support system yang sehat, atau bercerita di memang profesional gitu ya. Jangan ragu untuk bercerita ke profesional, karena jangan merasa ketika mengunjungi psikolog itu stigmanya berarti ada gangguan. Enggak ya, enggak. Karena memang kita mengunjungi profesional itu karena kita tahu bahwa mereka profesional untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mental seperti itu, atau konselor juga boleh. Jadi sebenarnya tadi Mbak Esti bilang kita cerita aja atau kayak gimana, jadi sebenarnya kita perlu teman ngobrol nggak sih sebenarnya itu? Perlu banget. Ngobrol ya, bukan gosip. Iya, Bukan betul. ya. Betul. Betul, betul. Perlu Gitu ya, banget, kayak perlu banget. Perlu banget. Karena walaupun gini, nggak penting gitu ya Mbak ya, walaupun ngobrolin yang hal-hal yang nggak penting kita perlu ya Mbak ya. yes, 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 betul. Karena gini, ada teman-teman yang hanya untuk fun-fun aja gitu kan, hanya untuk bercanda-bercandaan aja, ada. Tapi ada juga teman-teman yang betul-betul kita ngerasa, oh dengan dia nih saya bisa sharing, saya bisa diskusi, saya bisa belajar hal-hal baru, dan itu nggak mesti Betul. banyak banget orangnya, tuh nggak mesti satu dua orang aja, tapi menurut kita dia berkualitas untuk sharing ya, karena dari teman juga kita bisa belajar pengalaman baru, ya nggak sih? Iya. Kita bisa punya perspektif yang baru, kita bisa punya sudut pandang yang baru ketika ketika pikiran kita ini cuma terarah ke pilihan A. Mungkin ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, mungkin dia bisa memberikan alternatif pilihan lain gitu, misalnya ada B, ada C yang kita udah nggak kepikiran ke situ, ya nggak sih? Jadi dia bisa membuka perspektif baru, kemudian kita belajar hal-hal baru juga dari dia, dan pastinya menjadi support system kak, karena kita ini butuh banget yang namanya mendapatkan dukungan, ya kan? Itu menjadi support system, dan setiap orang nggak semua dapat support system yang sehat. Dari keluarga, kalau mungkin dari keluarga nggak mendapatkan support system yang sehat, dari teman-teman apa ya, sahabat-sahabat gitu. Tapi kan pastinya kita juga harus pandai memilah mana yang teman saya yang akan membawa saya ke jalan yang sehat gitu ya istilahnya ya, mana yang justru akan menjadi toksik gitu. Nah ini yang harus kita juga bisa pilih-pilih. Ya emang nggak salah sih Kak, waktu aku ke cerita aja konseling. Jadi itu tuh keadaannya tuh kalau nggak salah emang lagi COVID banget ya Kak ya, lagi Iya, bener-bener COVID ya Kak, lagi ya dari tinggi ke tengah sebenarnya gitu kan. Terus udah gitu, kalau dulu tuh aku ngerasainnya, aku, aku banyak, maksudnya aku banyak teman sekolah gitu, maksudnya punya ada teman sekolah, ada teman kantor, gitu kan, ada teman gengan gitu. Tapi kadang-kadang tuh ngobrol sama mereka kok ketimpaan gitu, ketimpaan kayak yang ya elah cuma gitu doang gitu kan. Karena aku paling apa ya, apa lo nggak penting deh, pasti deh nggak penting deh, kadang-kadang tuh kayak benar, suka begitu, namanya juga orang benar, pemaksa benar, gitu. benar, Padahal benar. akrab emang gitu, karena Betul, kita betul, berteman. betul, betul, betul. Jadi kita suka nyepelein cerita seseorang tersebut gitu, padahal mungkin cerita itu berat gitu bagi mereka gitu. Akhirnya eh, kalau kemarin tuh aku sempat kayak nggak ada emosi gitu, baik Tri. Jadi apa namanya, kayak kayak misalnya temen aku curhat, dia putus, aku malah ketawa, yang kayak gitu loh. Terus udah gitu temen temen aku yang apa namanya,
temen aku cerita sedih gitu ya, aku malah bingung apa yang harus saya lakukan ya gitu kan ya. Apa ya gitu. Akhirnya mencoba untuk cerita di cerita aja, tempelin sebenarnya. Nah, kebetulan di cerita aja itu, cerita di cerita aja tempelin, kebetulan lagi ada substing yang kapal tenggelam itu, kapal selam tenggelam. Dari situ aku nangis. Biasanya tuh kalau misalnya ada korban-korban bencana alam itu segala tuh aku gak pernah nangis gitu. Dari situ tuh aku sampai jadi kayak ikut ngerasain ngebayangin, ih gila ya, lo meninggal di dasar laut gitu kan. Aduh, lo langsung kayak yang sedih, aduh gimana nih ininya gitu, gimana keluarganya, gimana, udah mana, kalau aku mikirnya adalah aku nggak bisa berenang gitu kan, dan mereka nggak bisa berenang, kalau gitu mereka gimana gitu kan. Bener-bener. Jadi akhirnya ya akhirnya ya lambat laut pada saat emang harus sedih ya aku harus sedih gitu. Pada Yes, saat betul, aku marah, betul, betul, ya aku harus marah gitu, walaupun betul. pada saat di bagian marah itu aku masih belum bisa marah ya mbak, masih masih yang Betul. aduh begitu. Setidaknya itu cuman menunjukkan kalau aku nggak suka dengan nada yang mungkin sesantai mungkin gitu. Sekarang tuh lebih ke situ, gara-gara gara-gara curhat di cerita aja. Benar. Tapi jadinya Kayak jadinya banyak belajar hal baru ya kayak ya. Dari iya banyak ngobrol-ngobrol di banget. grup gitu kan, Jadi tapi lebih jadinya kayak banyak belajar. ngehargain sih, ngehargain orang-orang bercerita gitu. Jadi Betul. nggak lagi tuh aku kalau misalnya ada orang curhat atau apa tuh nyepelein gitu, belajar untuk jangan 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 ketawain lah, jangan ketawain gitu. Betul. Benar, Jadi benar. kayak gitu. Ih, keren Apalagi banget. sekarang juga kadang ada teman-teman yang Mm-mm. datang cerita tuh dia tuh benar-benar hanya pengen didengar aja gitu. Mm-mm, Pengen betul. didengarkan. Cuma pengen denger doang, bener kak, Yes, bener. pengen didengar doang, tapi mereka udah ngerasa, oh ada ya yang mau mendengarkan saya Ayam tanpa bener. mengatakan saya ini lebay, lebay lo kayak gitu aja lo pikirin. Itu tuh please stop, stop untuk menggunakan kalimat itu. Karena Iya betul, betul, betul. kita nggak pernah tahu seberat apa sih makna dari kejadian itu untuk dia. Misalnya aja hanya kehilangan ATM mungkin ya, Iya. tapi dia udah nangis-nangis, terus teman-teman kita bilang lu kayak gitu aja lebay banget sih, mending nanti aja bikin lagi aja gini. Tapi kita nggak tahu itu seberat apa dia, mungkin dia begitu sulit untuk bisa mendapatkan ATM itu atau gimana gitu kan. Ya mungkin kita dengerin aja, kita cuma mengatakan oh kamu sedih ya. Kita nggak perlu menjadi seorang psikolog yang memberikan inputan, masukan atau Arahan apapun gitu pengumuman kan. terbaik lah ya. Karena yes, karena kadang seseorang tuh pengen pengen didengarkan. Apalagi kalau dibilang lu lebay, atau kalau dibilang itu lu karena kurang sholat aja tuh jadinya lu begitu. Wah, itu juga banyak banget tuh yang kayak begitu. Kurang sholat Iya apa betul, lagi betul. sih gitu kan. Dokter aja yang udah ahli kesehatan juga masih tetap bisa sakit kan. Jadi itu semua di luar kontrol kita. Jadi sebaiknya ketika ada teman-teman yang datang dengan segala curhatannya, jadi kita cukup mendengarkan, kita memberikan apa ya, sikap-sikap penerimaan gitu kan. Karena ketika orang memilih kita untuk menjadi tempat dia untuk cerita, berarti he put trust, dia meletakkan kepercayaannya ke kita gitu. So Benar. kita juga harus menjaga trustnya ini, seperti itu. Kadang kadang malah suka didateng, bukan didatengin ya, maksudnya suka dihubungin sama orang yang kita tuh nggak begitu deket loh kak gitu. Jadi Ya. meskipun dia cuma untuk mau cerita nih gitu kan ya. Karena aku suka yang, ya ampun kakak gue. Dia suka kayak gitu. Berarti Kak Ai ini dong apa, kayak saya tuh dulu yang maksudnya kita nggak sadar ada blind area dalam diri kita yang kita nggak sadar bahwa oh ternyata orang-orang tuh comfort ya, merasa nyaman ya kalau misalnya ada di ngobrol dengan saya gitu, walaupun kita cuma mendengarkan tapi kita kayak active listener gitu kan. Kita betul-betul Iya. mendengarkan dia dengan aktif, kita menangkap, kita meresapi apa yang dia sampaikan, nggak hanya oh oke, nggak hanya seperti itu, tapi betul-betul kita pahami, kita rasakan apa yang dia rasakan gitu, seperti itu. Gila Mbak Estri, udah mau jam
8 di sini, jam 9 di sana. Tapi ada beberapa Oh pertanyaan. iya. Boleh ya, Febri Ya ya? ini ada Kak Reni nih, dari tadi Kak Reni ada pertanyaan, saya udah Iya, nggak bisa lihat tangannya dulu. pertanyaannya Langsung, apa Pak. ya. Sebentar, Kak. Ada yang dari pertama itu ada, kalau nggak salah, sebentar ya. Tadi aku udah ngecek. Sebentar ya, sebentar. Nah, dia itu dari, sebentar. Tadi aku udah ini. Nih, dari Baru Wanadri. Ini kayaknya perbicaraan kita di awal ya Kak ya, Mbak Estri ya. Apakah bisa mendidik anak setelah melewati umur keemasan atau lebih dari 5 tahun? Oh, maksudnya golden age Nah, ya? ya golden age benar. Ya, bisa banget. Maksudnya gini, jangan sampai kita hanya mengatakan batas untuk mengajar anak itu hanya di 5 tahun pertamanya dia, Hmm, ya. Karena anak itu terus berkembang dan jangan sampai kita hanya terputus mengajarnya di situ. Jadi jangan sampai merasa, wah kayaknya udah terlambat nih. Enggak, tetap ya. bisa. Walaupun udah telat, walaupun udah mungkin udah telat gitu ya, karena ada yang mengatakan kan umur keemasan itu di 5 tahun pertama, perkembangan kognitifnya seperti apa gitu. Tapi bukan berarti eh, sudah tidak bisa lagi, karena anak kan kehidupannya masih akan terus berjalan, ya. Sehingga Betul. waktu yang masih ada ini, waktu yang masih ada, manfaatkanlah gitu. Dan sangat banyak kok kalau kita googling ilmu-ilmu parenting gitu ya, bagaimana untuk mengajari anak di usia-usia sesuai dengan usianya gitu. Itu sangat banyak. Nah, ini dari Kak Reni nih. Kalau Hmm. mikirin kerjaan, walaupun di luar jam kerja itu bagian dari stres atau memang rasa tanggung jawab yang berlebih, Kak? Terus udah gitu lebih menyukai kerja dibanding libur itu mental health-nya keganggu nggak sih? Ngeselin. Oke, okay. Oke, saya ada kenal tipe orang yang seperti Kak Reni, gitu, ya. oke. Malahan ketika orang udah pulang jam kerja, dia lebih seneng tetap di tempat kerja sangat lama gitu kan. Cuman gini, kita nggak bisa katakan bahwa oh itu gangguan mental atau gimana, karena bisa aja dia tipe yang workaholic mungkin ya, atau mungkin memang tuntutan kerjanya dan tuntutan posisinya dia di pekerjaan itu membutuhkan jam kerja yang lebih lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Cuman yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kita terlalu mengeksploitasi tenaga, ya. Karena terkadang kan kita ngerasa masih kuat, udah kerja aja, tapi tubuh ini ada batasnya juga, Iya, ada batasnya. Jangan sampai nanti kita drop, jangan sampai nanti kita sakit baru kita mau berhenti, ya. Betul-betul kita harus sadar bahwa oke, ini tanggung jawab saya di kantor, saya memikirkan pekerjaan, walaupun di luar rumah kita pun KAI, saya atau beberapa teman-teman yang lain juga di luar kantor pun kadang masih kepikiran sama kerjaan ya, karena yang namanya kerjaan itu ada aja gitu yang dipikirin gitu kan, aduh ini besok gimana ya, karena kan kita kerja nggak 1-2 hari aja ya, tapi mungkin betul. sepanjang hidup kita berkutat sama pekerjaan gitu kan, aduh ini besok gimana ya kalau bos gua nanya ini gimana ya, ini belum dikerjain lagi. Jadi itu sesuatu sebenarnya menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, apalagi dengan posisi mungkin peran di kantor gitu kan akan beda nih ketika posisinya udah yang agak di atas dengan posisinya yang udah dateng, udah itu beresin pulang gitu kan, nggak bawa kerjaan ke rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang posisinya benar-benar leader atau yang membawahi beberapa orang, itu pasti akan tuntutannya lebih banyak. Tapi yang mesti diperhatikan adalah jangan terlalu mengeksploitasi tenaga kita juga. Harus ambil waktu untuk istirahat, harus ambil waktu untuk rehat sejenak, refreshing. Karena kalau misalnya kondisi kita tidak refresh, kita nggak akan bisa maksimal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masih ada di belakang kita gitu. Tapi kalau otak kita udah segar kembali, kita akan lebih lebih apa ya? Lebih maksimal juga gitu mengerjakannya. Seperti itu, Kak Reni ya. Oh, gitu baik. Terima kasihnya ada hai hai dari Ella Krista. Halo Kak Ella. Terus ada dari catatan kecil.
Kak, di cerita aja konseling, apa ada orang yang konseling, tapi dia memang sudah masuk kategori ODGJ? Oke, kalau ODGJ adanya itu yang bipolar, kemudian ada juga yang udah didiagnosa oleh psikiater itu BPD, ya, borderline. Ada juga yang didiagnosa oleh psikiater itu sudah ada ciri-ciri psikotik seperti itu. Jadi kita ini di cerita aja konseling ini sebenarnya bukan pengganti, ya, bukan pengganti, tapi kita sebagai pelengkap, maintenance. Kalau untuk bertemu psikolog dan psikiater kan kita nggak bisa setiap hari ya teman-teman. Kalau yang misalnya punya jadwal konsul itu nggak bisa setiap hari bertemu. Nah mungkin dengan kita setiap hari dia bisa ngobrol-ngobrol. Ibarat kata kayak P3K dari kesehatan jiwa kali ya Kak ya. Maksudnya pada saat kita bingung, kita harus bagaimana, harus butuh advice yang benar-benar dari seorang profesional atau apa namanya, atau cuman hanya sekedar buat mencurahkan aja gitu kan ya. Itu bisa ya Betul. ke Bisa. aja konten bisa ya. Betul, betul. Oke, baik. Aku ada kemarin aku ini apa namanya ninggalin box pertanyaan. Kebetulan ada yang dari Laila Fitria. Apakah perjalanan mental health ini lama atau bahkan bisa perjalanan seumur hidup, Mbak Estri? Perjalanan mental health. Apakah perjalanan kesehatan jiwa ini lama atau bahkan bisa perjalanan seumur hidup gitu? Ya, penting ya yang perlu kita pahami bahwa kesehatan mental ini berlaku dari kita masih kecil sampai kita lansia. Ya. Jadi nggak ada tuh, oh kesehatan mental hanya berlaku di usia dewasa awal sampai dewasa madya, usia-usia produktif. Ya, jadi yang lansia udah nggak dipeduliin kesehatan mentalnya. Enggak, semua perlu. Kesehatan mental ini penting di setiap fase kehidupan kita. Dari masa kecil, justru yang di masa kecil ini nih yang harus benar-benar dibina. Karena produknya nanti akan sangat mempengaruhi ketika dia dewasa kalau di masa kecil ini kita nggak bina dengan mental yang sehat, mental yang kuat. Ya, karena ini akan terus berkembang sampai dia dewasa. Jadi kalau kita bilang yes, betul. Belajar gitu, pembelajaran hidup itu kan terus ya Kak ya. Betul, sama seperti kita selalu menjaga kesehatan fisik kita kan. Iya betul ya. Seperti itu kita juga menjaga kesehatan mental kita. Gitu. Terus deh gitu Kak, gimana ngurangi rasa panik? Ya itu mungkin kayak overthinking tadi gitu ya. Iya, betul. Panik ini kan juga berkaitan dengan kecemasan. Biasanya kalau kecemasannya yang tinggi gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya paniknya sesekali muncul, ya mungkin karena berkaitan dengan kondisi, situasi tertentu, ya itu masih wajar, masih normal. Tapi kalau setiap saat kayak hal baru, betul, hal baru kan wajar gitu. Tiba-tiba disuruh naik nyanyi, pidato gitu kan, keringetan, gemeteran gitu kan, itu respon alami tubuh. Tapi kalau misalnya setiap saat mengalami panik, itu bisa jadi dia panic disorder. Dan kalau udah panic disorder memang harus mendapatkan penanganan yang tepat dari profesional dan terapi-terapi seperti itu. Mungkin nanti kalau teman-teman yang bertanya ini bisa join di cerita aja konseling biar kita lebih spesifik, bisa lebih banyak ya. Konseling. Carlos sebentar Kak, ada satu lagi nih. Cara sadar diri biar nggak banyak belanja. Ini mah udahlah, cekin aja nih. Terus kita sehari nih pasti bercanda nih. Cara sadar diri biar nggak banyak belanja. Jangan overthinking, lu maunya banyak sih ya. Emang biasa nih. Terus ada lagi nih, gue mau tanya tapi nggak bisa ngetik, bisanya ngomong. Biarin Kak, abaikan kalau itu Kak. Itu teman-temanku aja iseng. Tapi rasanya menyenangkan deh. Rasanya menyenangkan pasti teman-temannya Kak Ai itu circle-nya pasti mirip-mirip ya, serupa. Ya begitulah Kak, makanya ini agak stres dan butuh siraman
apa namanya, kesehatan jiwa. Yes. Nah, tanggal 15 ini kan ada acara. Boleh dong Oh kisi-kisi. iya, benar-benar, betul betul betul. Jadi nanti tanggal 15 itu, which is lusa ya, berarti ya, ini kan 13, lusa Iya, 14, betul ya. 15 lusa, biasa kita webinar bulanan, kita setiap bulannya memang ada webinar. Temanya kali ini tuh tentang stres, bagaimana kita mengelola stres untuk mencapai mental yang sehat, ya. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman mau join, masih boleh daftar, mungkin terakhir pendaftaran besok, karena biasanya besok itu Besok kita ya. udah kirim link ke peserta dan kayaknya kita udah close juga ya, karena kita terbatas yang bisa kita admit. Dan nanti narasumbernya Ibu Stefani. Ibu Stefani itu salah satu psikolog dan fasilitator juga di Cerita Aja Konseling. Kemudian ada Kak Sabrina Atika, ya. Kak Oh Sabrina ya. Atika ini content creator. Beliau juga nanti akan bahas tentang seperti apa sih stres, bagaimana mengelolanya, lalu sumber-sumber stres atau stresor itu apa-apa saja gitu. Kalau misalnya tadi ada yang di bidang pekerjaan, di bidang sekolah, apalagi sekarang semua nggak bisa liburan gitu kan, gimana caranya untuk Iya. mengelola stres itu boleh nanti join di webinar kita di hari Sabtu jam 1 WIB 13 WIB. Jam 1 waktu Indonesia Barat, jam 2 Wita ya, Yes, Kak. jam 2 WIB. Ya, jam 2 Wita. Ah, satu lagi nih, Kak. Mau join jadi relawan konselor Cerita Aja, bolehkah? Tuh. Boleh, boleh, Masih. boleh. Nah, Boleh. Nanti bisa silahkan. ke Instagramnya Cerita Aja Konseling, nanti direct message di situ aja. Oh, gitu. Gampang banget ya, Kak ya. Aku tuh PR-nya. Yoi. Makanya makin banyak media partner kita ya, Kak. Alhamdulillah ya, Kak Mbak Estri. Betul, Oke, betul. teman-teman, jangan lupa tanggal 15 di Cerita Aja itu ada gimana apa temanya, Kak? Ini yang Kelola stres. stres dan Kelola capai mental stres. yang sehat. Nih buat yang kantor-kantor WFH nih, kelola Betul. stres yang ada nih. Double soalnya dan kelola sehat Betul. ya. Kelola stres tuh, aduh, pokoknya jangan lupa deh tanggal 15 dicatat segera, terus udah gitu silakan daftar, langsung aja ke Instagramnya Cerita Aja Konseling ya. Terus udah gitu tadi Mbak Betul. Esri juga udah bilang, bagi yang mau jadi join relawan konselor Cerita Aja, silahkan di Cerita Aja Boleh, Konseling, direct message langsung. bisa. Atau bisa lewat aku PR-nya. Bisa, Aku keluar lagi, aku keluar boleh. lagi. Bestri, aku udah ngambil waktu Bestri 4 menit udah dari jam 8. It's Jam okay, 8. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai. Aku kalau Bestri. sama Kai, kita kalau ngobrol tuh suka lupa waktu ya gitu. Dari dulu tuh gitu deh Iya, kayaknya. tadi aku nanya masih sedikit deh. Tapi kok Heeh. udah jam segini, kok udah jam segini. Kebiasaan ya, kita kalau ngobrol tuh kadang nggak kerasa udah habis lagi sejam, udah habis lagi gitu. Tapi senang, aku Pokoknya senang bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Ai, apalagi di Instagramnya Kak Ai apalagi ini. Mudah-mudahan next kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi ya. iya, mudah-mudahan ya Kak ya. Mudah-mudahan ada rezeki aku ke Makassar deh langsung. Cus. Amin. Makan tapi Cus, udah makan tapi nggak ngantor. liburan ya. Gitu. Mbak Estri, terima kasih banyak udah Terima mau kasih. apa namanya diundang sama aku di IG live-nya Yes. aku Yes. yang Sama-sama aku juga senang. Aku juga senang bisa berbagi berbagi apa ya, ilmu, iya, berbagi pengalaman sama teman-teman semua. ilmunya Mbak Estri keren banget. Terus kayak gitu Aduh, salam untuk masih kita. masih gini lah, masih proses belajar terus, masih belajar terus. Apalah, sama lah kita sama-sama belajar. Yes, yes. Gitu. Mohon maaf Terus ya kalau ada salah-salah kata ya, atau mungkin mohon ada maaf. pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, mohon maaf. Nanti bisa Kai bisa chat aja, nanti dijawab via chat kali ya kalau misalnya ada yang ini. Ya, sip. Pokoknya salam buat keluarga, salam buat Yes, keluarga. salam buat keluarga juga Kak. Ada Sehat konseling selalu. juga ya Kak. Yes. Salam ke kantor, bilang ada salam dari Mbak. Oke. Selamat malam, Mbak Dadah Estri. Kak, sehat selalu ya. Bye-bye. Sama, Malam. bye.